Hello pecinta catur, kita kembali lagi mengupdate turnamen terbaru Speed Chess Championship. Dan saat ini kita fokus bagaimana pertemuan Alireza Firouzja menghadapi Alexander Grischuk. Sebelumnya tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda untuk menjadi pecatur tercepat di dunia tahun 2024 ini. Alireza Putih mengawali permainan dengan pion ke-4, dibalas Alexander Grischuk E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez dipilih. Dan Grischuk tidak tertarik dengan A6 yaitu Morphy Defense, tetapi kuda dimainkan ke F6, pertahanan Berlin. Rokade saat ini membuka juga benteng ke depan. Kuda menerima pion sentral D4 terlebih dahulu. Apabila diterima teman-teman, membuka file E ke depan sangat-sangat berbahaya, sehingga kuda ke D6 mengancam gajah. Gajah langsung menukarkan terhadap kuda, pion D menerima, lalu pion menerima pion, juga mengancam kuda. Kuda ke F5 langsung juga menuju endgame, menteri memukul menteri skak, pertukaran, dan pion ke H3. Ide pion ke H3 selain menjaga peta penting G4, juga untuk menyerang ke depan dari sayap raja. Inilah kira-kira ide yang akan dibangun oleh Alireza ke depan. Pion ke H6 dilanjutkan juga menjaga peta penting G5. Kuda ke C3 mengaktifkan diri, gajah ke D7 saat ini. Dengan ide seperti ini, bahwa ini juga tidak bisa rokade ke depan karena sudah melakukan pergerakan. Pion akan melaju ke depan, raja ke petak C8 untuk juga ke depan, bersembunyi mengamankan diri, juga mengaktifkan fianchetto gajah. Putih melanjutkan dengan pion ke B3 mempersiapkan juga fianchetto gajah ke B2, raja ke C8 fokus rencana, gajah ke B2, dan pion ke B6 teman-teman. Kita lihat, juga membuka ruang bagi raja, mendorong juga mensupport pion ke depan, membuka ruang bagi gajah. Benteng ke D1 menekan juga gajah, tentunya tidak bisa raja langsung juga untuk bermanuver karena meninggalkan gajah. C5 terlebih dahulu, maka pion ke G4 fokus juga rencana mengancam kuda, juga ke depan kuda akan mundur, mensupport juga pion melaju, raja juga akan langsung ikut membantu permainan pada endgame. Di sini kuda ke E7, maka raja ke G2, gajah ke E6 saat ini. Kita lihat teman-teman, lebih dipilih tentunya di petak E6 supaya raja juga ke depan saat ini sudah bisa aktif. Mungkin ke depan rencana dari hitam, kuda yang menempati petak C6, lalu membuka juga gajah, mengaktifkan juga benteng satu sama lain. Inilah mungkin ide sederhana dari Alexander Grischuk. Raja ke G3 fokus rencana juga, raja ikut membantu langsung, raja ke B7, dan kuda ke I1 betul saja untuk ke depan mendorong pion ke F4. Dilanjutkan G5 mencegah rencana dari putih, kuda terlebih dahulu ke G2 mensupport rencana tersebut. Lagi-lagi dicegah dengan kuda ke G6 saat ini, dan kuda ke E4, di mana ke depan untuk outpost ke peta penting F6. Dilanjutkan dengan A5, counter attack dimainkan Grischuk, menyerang juga langsung dari benteng membuka file A ke depan. H4, counter attack juga mengancam pion. Pertukaran pion terjadi skak, kuda menerima, lagi-lagi kuda memukul kuda simplifikasi, raja menerima, dan gajah melakukan skak. Kuda menutup ke petak F6 saat ini. Pion melaju ke A4 adalah pilihan yang bisa dimainkan oleh hitam, tetapi ia menerima kuda teman-teman tempo skak. Pion menerima dan ini menjadi pion bebas ke depan. Rencana juga mengancam benteng ke depan, raja ikut membantu untuk juga mengancam pion ini, mempersiapkan pion promosi. Kita akan lihat bagaimana hal ini terjadi ke depan. Benteng ke G8 berlanjut menekan juga pion G4. Simpel saja benteng ke G1. A4 baru saat ini, maka F4 teman-teman menekan juga gajah ke depan. Pion memukul pion, pertukaran terjadi, benteng ke A2 kembali mengancam gajah, gajah ke sentral ke E5, maka benteng saat ini juga langsung menerima pion, berlanjut F5 mengancam gajah. Gajah mundur ke C8 saat ini, dan raja ke H5, inilah mulainya teman-teman. Berlanjut dengan benteng ke E2 mengancam gajah, benteng langsung ke E1 menawarkan benteng, di sini benteng ke D2, lalu gajah ke F4 mengancam benteng, juga mengancam pion. Langkah benteng di baris ketiga supaya ke depan langsung tempo skak adalah pilihan, tetapi ke D4 dipilih teman-teman, menekan memang gajah, sehingga gajah menerima pion, barulah benteng ke D3. Akan tetapi saat ini gajah sudah bisa menempati petak G7 ini, di mana dilakukan skak ke depan, raja dapat mengamankan diri di petak G5, juga benteng ke depan lanjutan mengancam pion, mempersiapkan pion untuk promosi.
Benteng ke-8 berlanjut, maka benteng ke-7 fokus rencana mengancam pion. Benteng ke-7 menawarkan, benteng ke-1 mensupport benteng satu sama lain. B5 saat ini untuk juga counter attack promosi ke depan. Raja baru advance ikut membantu permainan, sehingga benteng melakukan skak supaya raja tidak bisa langsung ke H7 adalah pilihan, tetapi terlebih dahulu langsung pion melaju. Pion menerima pion tidak juga teman-teman masih sempat untuk melakukan skak, tetapi spontan tentunya waktu juga sudah krisis, pion menerima kembali untuk promosi, maka fokus rencana raja ke H7, manuver ke depan, ke petak G8, karena apabila dilakukan skak, raja sudah aman ke G8, juga mengancam pion F7. C3 berlanjut untuk promosi, maka raja ke G8, C2 dihentikan dengan benteng ke C1. Berlanjut dengan benteng ke C3, dengan ide ke depan membawa tentunya benteng ke D1, mempersiapkan mendukung pion promosi, maka langkah krusial yang sangat penting dimainkan oleh Alireza Firouzja. Benteng langsung memukul benteng teman-teman. Gajah menerima, barulah raja menerima pion saat ini. Berlanjut benteng ke G3 mengancam pion, dan di sini simple raja ke E7 mengancam gajah. Di sini juga setelah langkah ke-44, Alexander Grischuk menyerah. Karena apa teman-teman? Apabila dilanjutkan, misalkan juga menyelamatkan gajah, misalkan saat ini, masalahnya teman-teman, pion akan bebas juga untuk promosi. Dan ini tak bisa dihentikan teman-teman. Dan juga bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, misalkan juga diterima saja pion misalkan. Masalahnya ini juga diterima teman-teman. Karena apa? Gajah ini disupport oleh pion, tak terhentikan juga ke depan promosi. Sangat mudah ke depan bagi putih atau Alireza Firouzja memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana duel yang terjadi, dan kita lihat teman-teman dari bagan ini. Alireza Firouzja mengalahkan Alexander Grischuk 13,5, 10,5 dan berhadapan ke depan siapa yang akan memenangkan pertemuan Fabiano Caruana menghadapi Alexei Sarana. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa jagoan Anda untuk menjuarai Speed Chess Championship 2024. Adapun ulasan permainan dari komputer menunjukkan tingkat akurasi yang dimiliki oleh Alireza Firouzja 93% dan Alexander Grischuk 86,1%. Dan tentunya seperti biasa di sesi akhir, kita memasuki teka-teki catur teman-teman. Kita lihat bahwa putih juga memiliki ancaman skakmat di baris ke-8. Tetapi juga saat ini hitam melakukan skak terhadap raja, dan raja saat ini berpindah di petak G3. Maka tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, hitam melangkah dan memenangkan permainan, memaksa juga untuk skakmat. Mari sharing di kolom komentar, dan kami juga akan berusaha memberikan solusinya pada video catur menarik selanjutnya. Dan saat ini sedikit teman-teman, kita akan mengulas atau memberikan solusi pada puzzle sebelumnya, di mana hitam memilih dengan ancaman benteng ke D7 untuk juga mengancam pion G7 dibantu oleh gajah. Maka yang menjadi clue hitam melangkah dan dapat comeback memenangkan permainan. Selama teman-teman, beberapa dari Anda juga bisa menjawab, yaitu dimulai dengan benteng menerima pion skak. Tidak ada pilihan kecuali diterima dengan gajah, maka membuka akses menteri teman-teman melakukan skak. Dan bagaimana untuk mendapatkan keunggulan? Tentunya dengan menteri ke petak B5 untuk mengancam gajah, mengancam benteng. Dan setelah benteng saat ini menerima pion, kita makan saja dan jelas ini memenangkan permainan. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, pencet like teman-teman, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving, bye-bye!